lanjut. Ya, betul. Antum sudah live nanti Anda akan memulai mau klarifikasi itu masalah jin yang menyerupai Allah. Jadi gini teman-teman semuanya, ini kan udah terlanjur ini membahas masalah Bang Idris ya. Kemarin ada ucapan Bang Idris yang menurut PIJ dan menurut banyak teman-teman kita ini itu merupakan sebuah kesilapan atau kekhilafan dan kesalahan yang sangat besar ya Bang ya. Ya. Dan jin itu memang tidak bisa menyerupai Rasulullah. Benar. Ya. Kemudian di situ Bang Idris menyebutkan bahwa jin bisa menyerupai Allah. Nah, itu saya sudah. Iya kan saya klarifikasikan, nggak sudah reupload, mohon untuk dihapus karena itu kalau sampai umat melihat kan menjadi sesat di situ ya, bisa menyesatkan akidah di situ. Suara Anda jelas ya? Jelas, Ya. Alhamdulillah. Iya, nggak mungkin lah, saya sengaja nggak mungkin. Karena itu waktu itu saya keadaan emosi, Ya. terus di press juga sama tim. Videonya salah satu spiritual suruh nanggepin gitu ya. Itu juga saya masih awal-awal bikin konten YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Jalu. Sahabat-sahabat Kang Jalu dimanapun Anda berada, jangan lupa simak terus YouTube-nya Kang Jalu. Insya Allah edukasi dari Kang Jalu bermanfaat bagi kita semua. Saya mau mengedukasikan ini, syukur-syukur Kang TJ menyimak video saya. Salam meduluran dari Indramayu Kang TJ, dan salam meduluran lagi buat Gus Idris. Semoga kita tetap jaya di YouTuber dan kita dakwah dengan syariat Islam, dan semoga kita bermaksud baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Nah, kayak tadi Gus Idris kan waktu kan dia minta maaf dan klarifikasi di siaran langsungnya. Dia itu, ya saya salah, hilaf. Karena apa? Karena saya waktu itu keadaan emosi. Nah, ya udah, kalau yang kita nasihatin udah mengakui kesalahannya, udah nggak usah terus, nggak usah dihujat terus. Nah, kalau bisa mah kita tabayun, datangi orangnya, kita ngobrol dengan kata-kata yang lemah lembut sesuai ajaran Islam. Insya Allah jin tidak beserta kita itu beserta Allah, karena kita niatnya kebaikan, minta ridho Allah. Kalau kita ibaratnya pengennya bener, kayak pihak ininya bener, Gus Idrisnya pengen bener, kayak pihak Kang PJ-nya pengen bener, semuanya pengen bener, ntar ujung-ujungnya nggak bener. So kalau nggak percaya, ujung-ujungnya nggak bener. Karena apa? Orang itu merebutkan benar. Kalau orang yang mengaku dirinya benar, ya Allah, karena yang benar itu mutlak hak Allah. Kita yang hidup itu menjalani menurut syariat dan masing-masing. Kita ada yang salah, kita tegur. Kalau udah tegur, terserah. Mau jalanin terserah, tidak terserah. Yang penting kita udah menegur gitu. Jangan dibombardir terus. Itu nggak baik kan. Kita kalau kayak gitu, ntar yang andil tuh kita beserta iblis. Karena iblis tuh di sini enaknya tuh. Perannya di sini. Kenapa? Melihat ini lagi panas, ini panas. Nah, ini dia domba. Kenapa? Ya waswisu durunas di sini. Awas, makanya kita yang YouTuber, kita harus jaga tadi tuh etika kita ber-YouTuber. Kalau saya filosofikan di nama YouTube itu, saya difilosofikan. Nah, anunya papan tulisnya nggak ada ya, udah pakai tangan aja. Nah, pertama kan Y.
Nah, Y itu apa? Kalau Y itu berarti yaitu sarana. Nah, YouTube tuh yaitu sarana. Terus O-nya itu orang. Berarti YouTube itu yaitu sarananya orang. U-nya apa? Untuk. Nah, terus habis U, T, tampilkan bakatnya. Tampilkan bakatnya. Nah, U lagi. Untuk apa? Nah, terus B. B-nya tuh berkarya dan berkreasi dengan bidangnya masing-masing. Dengan bidangnya masing-masing. Ada yang di perdagangan, edukasi dagangan, yang bakso, bikin tutorial bakso, yang di peternakan, tutorial peternakan, yang di pertanian, terus yang di masalah di hukum, ada yang di musik, ada yang di pengajian, ada yang sholawatan, ada yang dakwah, ada kiai, macam-macam di YouTube tuh. Di dalam YouTube itu banyak dengan bakatnya dia masing-masing. Nah, kita ber-YouTuber kan tadi kan YOUTUBE. Nah, E-nya belum. Nah, Y berarti yaitu YouTube itu yaitu sarana orang untuk tampilkan bakatnya. Nah, untuk apa? Berkarya, berkreasi dengan bakatnya masing-masing. Nah, berkarya ya, ada yang di spiritual, ada yang di sholawatan, ada yang di pedagang, macam-macam lah di YouTube itu. Tapi kita di YouTuber itu harus jaga apanya? Tadi kan akhirnya tuh. Etika kita ber-YouTube. Etika kita ber-YouTube. Nah, boleh kita mengkritik, saran, ya nggak masalah. Tapi kita ngeritiknya tuh ya harus dengan kelembutan, dengan kebijakan itu. Jangan membombardir, dan jangan menghujat terus. Mari kita simak video berikut ini, pertanyaan Kang TJ kepada Gus Idris. Ingin saya tanyakan lagi sedikit lagi, ini banyak netizen yang nanya, Sukma itu apa sih? Karena setahu TIJ, Sukma itu kakak yang tetangga sebelah jualan kopi. Kalau dalam keilmuan kita, dalam kita belajar ilmu, istilah Sukma itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi tolong dijelaskan. Ya, kalau masalah Sukma namanya ahli spiritual pasti kan punya pedoman lain-lain. Ya, punya rujukan lain-lain, baik secara ilmiah. Kita berbicara agama dulu, ahli spiritualnya nanti. Ya. Agama dulu. Ya, Khair. Menurut agama. Dalam kacamata agama, Sukma itu apa? Sukma itu kita menamakan di sini adalah tubuh halus. Nah, itu cuplikan tadi pertanyaan TIJ kepada Gus Idris. Nah, akan saya jawab menurut ajaran saya yang diajarkan guru saya. Kata guru saya, Abah Sukrodi bin Raswin, Nang, kita kalau bisa, kalau ninggal itu Nang, harus beserta nur ala nurinya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kebawa korin. Kita harus, kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita harus beserta nur ala nurin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kita punya nur. Nah, di sini mungkin di spiritual itu yang dinamakan Sukma. Nah, tapi saya tidak menamakan Sukma. Saya, walaupun saya di spiritual, yaitu awalnya saya lihat cahaya terang, terus di dalam tafakur saya itu, terus di pikiran saya itu wajah saya, jadi nampaklah wajah saya. Tapi awalnya yaitu awalnya cahaya yang datang.
Nah, mungkin yang dinamakan sukma itu menurut Islam nur, karena kita punya nur. Punya nur, yang nur itu yang bikin padang, yang bikin terang. Nah, orang kalau nggak punya nur, orang yang nggak punya cahaya, dia akan kesasar hidupnya. Ya, paling ujung-ujungnya ya dia merampok, korupsi, ya macam-macam lah, jalanin maksiat. Nah itu karena apa? Dia itu nurnya itu dia ketutup dengan jin korin tadi. Kalau kita beserta Allah, insya Allah nur itu kebuka. Dan kita jalannya insya Allah jalannya di jalan Allah. Nah, mungkin ini Kang TJ, saya menjelaskan ini kalau kurang paham, ya mungkin saya lebih belajar lagi yang lebih pintar lagi ntar, karena saya sepengetahuan saya itu yaitu sukma itu yang saya kaji itu ya nur yang ada di diri saya, cahaya saya yang membimbing saya di jalan Allah. Supaya apa? Supaya kita mati itu beserta nur ala nurinya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita juga punya nur. Nah gitu. Karena ini terang nih. Kamera juga bisa lihat saya. Ini dikarenakan apa? Sentralnya kan, gardunya kan di Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya saya alhamdulillah masih di dalam syarat-syarat Islam. Itu karena apa? Saya terang. Itu. Ya mungkin itu saja edukasi dari saya. Salam meduluran buat Kang TJ dan Gus Idris. Marilah kita ber-YouTube dengan baik. Kita jaga etika ber-YouTube. Kita mari jalani bakat-bakat kita, berkreasi, berkarya di YouTube, dan jaga etikanya sesuai nama YouTube. Nah, yaitu sarana orang untuk tampilkan bakatnya. Untuk apa? Berkarya, berkreasi. Nah, dengan bakatnya masing-masing, kayak tadi yang saya jelaskan tuh. Berkarya masing-masing, ada yang di spiritual, ada yang di bambu peduk, Kang Paul, ada yang di bakso, ada yang di es, macam-macam lah. Ada yang di peternakan ikan, ada yang burung, macam-macam. Karena bakatnya dia masing-masing. Nah, tapi harus kita jaga ber-YouTube. Yaitu apa? Etika kita tuh harus dijaga ber-YouTube supaya YouTube kita itu bermanfaat bagi kemaslahan umat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.